Kalau menurut Om Agus itu Kalelon Makaroni itu bagaimana, So? Sama, sama itu cuma lah itu semua menunjukkan lagu daerah orang Minahasa pakai tuh musik Makatana itu. Yang kita tahu pertama Maka Ruyan lebih dulu. Kalau kalau Om Agus mulai main Makaroni Kalelon itu Oh, umur sudah berapa? dari tahun 80-an. Dari tahun 80-an. Tahu sekarang. Itu ada muncul ketertarikan dengan apa? Dengan musik tradisional itu karena apa? Karena itu memang sudah jadi tradisional kotoran itu sudah jadi istilah dan rupa sudah jadi budaya, sudah jadi kebudayaan kotoran itu musik Makatana itu DP nama musik Makatana Makatana tahu atau tapi semua itu bahasa menyata bahasa Minahasa. Kalau Kalalon itu orang pakai bahasa Minsal, kalau Tumareran Mayasaan Minsal, tapi kalau Maka Aruyan itu orang yang sangat. Bolong Kristen ini dia boleh bikin tremolo jago. Saya kalau rendah so mau saya tinggi kok mah kayak mana payah tuh kali iya takutnya putus. Jadi kalau Lon Makaruyan itu semua tradisi yang lahir dan bertumbuh di Minahasa, dia berkembang di Minahasa. Nah tentu dia berakar dari tradisi orang Minahasa itu sendiri. Nah, kalau Lon Makaruyan ini hari ini kita biasa kemudian kalau sebut kalau Lon Makaruyan pikiran kita langsung ke musik nyanyian lagu-lagu bahasa tanah atau kemudian hari lagu-lagu bahasa Melayu Manado yang dinyanyikan dan diiringi oleh petikan khas gitar Minahasa yang kemudian kita sebut Kalelon Makaruyan. Tapi seni tradisi ini sekali lagi dia berakar jauh dari Minahasa. Kalau orang Minahasa misalnya secara khusus orang Tontemboan dalam beberapa literatur dikisahkan tradisi menyanyi ini mendendangkan sesuatu, mengekspresikan atau merespon sesuatu lewat nyanyian atau apa yang kita sebut hari ini nyanyian itu biasa dilakukan oleh orang Minahasa. Kita mengenal leluhur pertama orang Minahasa itu, manusia pertama itu kalau orang Tontemboan ada Apo Karema. Apo Karema itu dia manusia pertama tapi juga walian, seorang walian yang mewali-wali, jamaah antar. Walian itu dia seorang tokoh spiritual. Walian itu tokoh spiritual atau pendeta lah, orang bilang hari ini. Jadi dia pemimpin ritus bagi orang Minahasa. Nah, kita tahu beberapa peneliti Minahasa masa lampau menyebutkan bahwa orang Minahasa itu sangat religius. Ekspresi religiusitas itu tergambar sejak dia lahir sampai meninggal, atau sejak manusia lahir sampai meninggal, sejak manusia itu bangun dari tempat tidur, bahkan sampai dia kembali ke pembaringan untuk beristirahat malam, itu dipenuhi dengan ritus. Dan seluruh rangkaian ritus itu selalu itu diisi dengan
hal yang kemudian hari ini boleh kita sebut nyanyian. Contoh di masa Karema, Apok Karema, orang Minahasa yang hidup dengan kultur pertanian tidak bisa sama sekali memulai sebuah pertanian tanpa melakukan sesuatu yang orang Tontembuan bilang merendeng. Jadi harus merendeng dulu. Merendeng itu ekspresi religiositas orang Minahasa dalam sebuah poso atau sebuah ritus, di mana akan ada seorang walian perempuan yang kemudian mendendangkan sesuatu, menyampaikan puji-pujian dan permohonan kepada sang halik bahkan para leluhur. Nah, di Minahasa termasuk orang Tontembuan itu mengenal Apok Marwaya. Apok Marwaya ini dia merupakan seorang perempuan, walian, pemimpin lagu atau sosok yang melakukan proses mamorai itu sambil menyanyi. Karena itu dia dikenal sebagai Apok. Kalau di dunia lain orang mengenal Dewa Dewi, maka mungkin orang akan menyebut dia ini dewa atau dewi menyanyi, Apok Marwaya. Dia orang yang memimpin ritus tapi juga mengekspresikan syukur dan permohonan yang sangat kepada sang halik dan para leluhur untuk memulai sebuah pertanian. Dan itu terus dilakukan dalam setiap tahap. Orang mengenal selain itu, selain merendeng, ada juga mangorai. Jadi selalu setiap ritus-ritus apapun yang akan dilakukan, ritus matam bulan, ritus yang rutin digelar di bulan purnama. Nah, ritus-ritus itu yang kemudian hari jadi cikal bakal maengket, cikal bakal tradisi hari ini, termasuk kalolon makaruyan. Karena kalolon makaruyan itu dari kata itu, kata dasar, kalau orang Tonsea bilang itu aruyan. Jadi aruyan isera. Ada teman peneliti juga yang meneliti mengutip kata ini, menyebut kata aruyan bagi orang Tonsea itu maksudnya saling mengasihi, saling menyayangi. Nah, kalau orang Tontembuan aruyan, maka aruyan ini dari kata dasar arui. Jadi kekaguman terhadap sesuatu, keharuan, perasaan, ungkapan, keharuan, ya kagum terhadap sesuatu, itu dari kata aru. Orang Tontembuan juga mengenal kata lelo. Jadi kalelon itu dari kata lelo atau rindu. Sama arui juga bermakna itu. Dan perasaan senang di tempat sesuatu ketika dia melihat merasakan suasana, lelo itu rindu. Nah, itu juga nampak di syair-syair kalelon maka aruyan kemudian. Jadi kalelon maka aruyan yang muncul tahun 60-an, 70-an, 80-an dia berakar jauh sebelumnya dalam tradisi yang saya ceritakan tadi. Kalelon maka aruyan itu berakar jauh dari tradisi Minahasa yang seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi orang Minahasa ada tradisi ketika menanam mesti merendeng dulu sebelum menanam. Kemudian ketika tanaman mulai bertumbuh, ada tradisi untuk menyanyikan, ada mendendangkan syair-syair tertentu dalam bentuk yang kemudian hari ini kita sebut lagu. Maknanya untuk membangun hubungan yang akrab dengan tumbuhan itu, agar supaya dia bertumbuh dengan baik. Jadi ini juga ada kaitan dengan pemahaman orang Minahasa terhadap sang halik, terhadap alam, dan terhadap makhluk hidup yang lain. Jadi kalelon maka aruyan ini terkait dengan tradisi Poso, ritus Minahasa, ekspresi religiositas Tau Minahasa, tapi juga terkait dengan kosmologi orang Minahasa. Konsep bagaimana orang Minahasa memahami tentang kayubaan, terhadap alam semesta, terhadap kasuruan wangko, Tuhan, sumber segala sesuatu, dan hubungan dia dengan alam itu, kayubaan, dan Tau wasimanano, manusia dan makhluk hidup yang lain yang ada di kayubaan itu. Nah, makanya di dalam perkembangan kalelon maka aruyan itu, beberapa penutur dan data yang saya dapatkan ketika melakukan penelitian dengan teman-teman di Kama, kalelon maka aruyan, teman Calvin Wilson dan teman-teman di Kama lain menemukan bahwa dahulu sebelum mengenal gitar Spanyol yang sekarang, orang Minahasa itu awalnya mendendangkan itu dengan lagu kan,
syair-syair lagu. Kemudian mereka mengenal alat musik yang kita sebut suasa. Jadi alat musik petik 2 tali, yang talinya itu terbuat dari urat di tulang belakang ular hitam. Orang buat bilang waai itu, waai kan? Orang waai, orang Indonesia bilang apa tuh ular hitam? Waai dia bilang. Bukan. Oh, waai itu ular patola. Baik. Waai, hah? Waai dia bilang ini. Itu ular hitam. Enggak, baik betul lah. Susah. Matonggok dia bilang kalau tuh ular patola. Ya pokoknya itu dia. Jadi dalam tradisi tua orang Minahasa, awalnya ketika mereka mulai mengiringi nyanyian itu dengan petik. Ketertarikan dari awal memang dari muda masuk remaja sampai pemuda, hobi petik keroncong, juga hobi menyanyi lagu-lagu daerah, lagu-lagu orang bilang Maka Aruyan. Jadi memang jadi rupa satu budaya pak kita pribadi. Jadi susah mau kasih lupa, karena ini jadi rupa satu kenang-kenangan. Walaupun seumur begini maka menyanyi itu lagu-lagu torang pe bahasa sendiri, ya tetap sampai dengan itu orang tua soalnya tidak ada, tetap orang dapat ini. Karena tuh dia pe syair lagu kok tuh yang bikin motivasi sampai ya jadi hobi, susah mau saya lupa. Ya mungkin ya sekedar cerita sedikit ya cuma begitu no, karena ya ini lagu-lagu kan daerah perlu orang mau lestarikan. Ternyata setelah menyanyi di kalau ada acara duka ya ternyata orang-orang tua lebih senang, bukanlah cuma orang tua, sampai yang muda-muda senang sekali jadinya. Ya kalau harapan ke depannya ya mungkin karena cara pribadi lebih tua, mungkin ada regenerasi. Memang di Bubuk sini kok banyak tuh suka tahu bak roncong, cuma mau saya belajar tuh cara orang bilang cara bagaro. Mesti ya mau taiko supaya ya tuh orang mau menyanyi sedap mau dengar. Jadi ya mudah-mudahan ada tuh muda-muda yang ada bakat mau suka belajar tuh lagu-lagu daerah. Jadi kayak kalau cuma di Bubuk sini tambah lagi seumur 6-7 begini ya mesti ada regenerasi. Ya kalau nyanda ya mau musnah. Jadi ini lagu-lagu orang daerah memang perlu patut orang mau mesti lestarikan, karena orang lagu budaya sendiri toh, orang bahasa sendiri. Jadi harapan ke depan untuk ada muda-muda yang ada bakat
Kalau cuma mau kasih latih sih gampang. Kalau dia ada situ tuh pikiran mau belajar, ya paling 2-3 kali bisa belajar sudah. Cuma mau kasih belajar tuh cara petik bagaro. Kalau itu soal batindis itu biasa sama.